Geomorfologi Pulau Sumatera. Secara garis besar, topografi pegunungan Sumatera ini dapat dibagi ke dalam 3 bagian, yang menjalur dari barat laut hingga ke tenggara dengan sebagai berikut. Yang pertama yaitu di bagian barat, kawasan ini berupa dataran memanjang di sepanjang pantai yang terputus tidak menentu oleh pegunungan yang menyentuh ke pantai. Dataran pantai memiliki lebar yang di berbagai tempat yang tidak sama. Dataran pantai yang luas hanya terdapat di beberapa tempat, antara lain di Melaboh dan juga di Singkil, Sumatera Barat. Bagian tengah, bagian ini merupakan jalur vulkanik atau busur dalam yang menempati bagian tengah Pulau Sumatera dengan posisi agak ke barat. Jalur ini dikenal dengan nama Bukit Barisan. Bukit Barisan ini memiliki lebar yang tidak sama. Bukit Barisan atau zona barisan mengalami peristiwa geologi yang berulang dan kemunculannya saat ini merupakan hasil dari fenomena geologi yang terjadi pada Pliopleistosen. Berdasarkan fenomena pada Pliopleistosen, maka zona barisan dapat diuraikan menjadi 3, yaitu zona barisan selatan, zona barisan tengah, dan zona barisan utara. Van Bemmelen 1949-678. Yang pertama ada blok Bengkulu. Di bagian barat membentuk monoklinal dengan kemiringan 5-100 ke arah Samudra Hindia dan tepi timur laut merupakan bidang sesar. Batas timur laut blok Bengkulu adalah Semangko Graben. Ujung selatan Semangko Graben adalah Teluk Semangko di Selat Sunda, sedangkan panjang Semangko Graben yang membentang dari Danau Ranau hingga ke Kota Agung di Teluk Semangko adalah 45 km dan untuk lebarnya itu adalah 10 km. Yang kedua ada Blok Semangko atau Semangko Central Block, terletak di antara zona Semangko, Sesar, Lampung atau Lampung Fault. Bagian selatan Blok Semangko terbagi menjadi bentang alam seperti Pegunungan Semangko, Depresi Ula Beluh, dan Walima, Depresi Horse Santai, dan Teluk Belung, sedangkan Blok Semangko bagian utara atau Central Block berbentuk seperti kubah dengan diameter 40 km. Yang ketiga ada Blok Sekampung. Blok Sekampung adalah sayap timur laut Bukit Barisan di Sumatera Selatan. Blok ini adalah blok Bengkulu blok. Jika dilihat secara keseluruhan, zona barisan selatan ini di wilayah Lampung ini terlihat sebagai gantiklin yang besar di mana blok Bengkulu merupakan sayap barat daya, lebar 30 km. Kemudian blok Sekampung ini sebagai sayap timur laut dengan lebar 35 km dan puncak gantiklin adalah blok pusat Semangko dengan lebar 75 km. Kemudian ada zona barisan Sumatera Tengah. Zona barisan di daerah Padang ini dengan lebarnya yaitu 140 km dan bagian tersempit lebarnya yaitu 60 km yaitu Padang Sidempuan. Blok Bengkulu atau blok Bengkulu ini dapat ditelusuri hingga ke Padang sebagai pembentuk sayap barat daya Bukit Barisan atau zona barisan. Di sebelah utara Padang, di sisi barat daya Bukit Barisan ini ditempati oleh Danau Maninjau seperti palung tektonik Gunung Berapi dan Gunung Talakmalu dan Gunung Sorik Marapi. Kemudian zona Semangka membentangi dari Danau Kerinci hingga ke Danau Singkarak. Zona ini oleh Tauler disebut dengan Schiefers Barisan atau Van Bemmelen 1949 dengan 667 membentang sepanjang arah yang sama dengan sistem barisan di Sumatera Tengah dan Selatan. Sayap di timur laut terletak di sebelah utara Danau Singkarak. Hingga raut strukturnya adalah Horst dan Graben dengan posisi yang memanjang. Zona barisan Sumatera Utara, Tumor Batak. The Batak culmination with the Lake Toba. Tumor Batak panjang 275 km dan dengan lebar 150 km. Puncak tertinggi Gunung Sibuatan yaitu 2.457 meter di bagian barat Laut Toba. Gunung Pangulubawo 2.151 terletak di bagian timur Toba. Di bagian tenggara adalah Gunung Surungan dengan
ketinggian 2.173 meter, dan di bagian barat adalah Gunung Ulu Darat 2.157 meter. Sejarah pembentukan tumor Batak ini tidak diuraikan di sini, mengingat memiliki sejarah vulkanotektonik yang panjang dan lebih banyak bersifat geologis. Bagian utara zona barisan dimulai dengan pegunungan di Aceh yang searah dengan lembah Krueng Aceh. Jalur ini terus menyambung ke arah tenggara ke pegunungan Pusat Gayo dengan beberapa puncak seperti Gunung Mas dengan ketinggian 1.762 meter, Gunung Batikebeu 2.840 meter, Gunung Beredong 2.590 meter, Gunung Tangga 2.500 meter, Gunung Abong-Abong 2.985 meter, Gunung Anu 2.750 meter, Gunung Leuser 3.145 meter. Untuk Gunung Leuser ini letaknya agak ke barat bila dibandingkan dengan posisi gunung lainnya. Dari uraian zona barisan, maka terdapat satu keistimewaan di mana pada bagian puncak zona barisan ini terdapat suatu depresi yang memanjang dari tenggara hingga ke barat laut. Depresi ini di beberapa tempat terganggu oleh lahirnya kenampakan baru sebagai hasil peristiwa dari tektonik maupun erupsi vulkan. Bagian timur Pulau Sumatera sebagian besar berupa hutan rawa dan merupakan dataran rendah yang sangat luas. Dataran rendah ini menurut Dobby merupakan dataran terpanjang yang tertutup rawa di daerah tropik di Asia Tenggara. Bagian timur Sumatera selalu mengalami perluasan sebagai hasil pengendapan material yang terbawa oleh aliran sungai dari sayap timur zona barisan. Di bagian arah barat Pulau Sumatera ini, di Samudra Hindia, terdapat deretan pulau-pulau yang bersifat non-vulkanik. Rangkaian pulau-pulau ini merupakan euterak, posisi pulau-pulau memanjang arah barat laut hingga ke tenggara. Di bagian timur Pulau Sumatera terdapat Kepulauan Riau, Bangka, Belitung, Lingga, dan Singkep. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.